Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita belajar tentang sebab-sebab kalimat menjadi tidak efektif. Yuk kita belajar apa itu kalimat efektif dan apa sih sebab-sebab yang bisa menjadikan kalimat menjadi tidak efektif. Oke. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Dan beberapa sebab terjadinya kalimat tidak efektif itu, yang pertama ada maknanya tidak logis atau tidak sepadan. Jadi kalau ada makna kata dalam suatu kalimat itu tidak logis atau tidak sepadan, maka itu akan menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Ini contohnya, saya saling bersalaman. Itu merupakan kata yang tidak efektif. Saya saling bersalaman. Saya, berarti saya bersalaman dengan siapa gitu kan? Jadinya kan nggak logis. Saya, satu orang, saling bersalaman. Kalau saling bersalaman harusnya ada lawannya kan seperti itu. Oke, jadi yang logis atau yang efektif adalah kami saling bersalaman gitu. Oke ya, itu tadi contoh salah satu kalimat yang ada makna tidak logis di dalamnya yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Oke. Kita lihat sebab yang kedua. Sebab yang kedua, bentuk katanya tidak sejajar. Ini contohnya, ia membeli buku itu karena telah diketahui bahwa buku tersebut bagus. Oke, lihat yang di garis miring, itu ada kata membeli dan diketahui. Jadi bentuk kata tidak sejajar. Jadi kalau membeli, ini kan kalimat, ini kan kata aktif ya, kata kerja aktif, membeli. Ciri-ciri kata kerja aktif kan ada di awalan mem ya, mem gitu kan, membeli. Sedangkan diketahui, diter, itu adalah salah satu contoh kata pasif kan, diter. Jadi kalau yang di sini yang membeli ini aktif dan di bagian diketahui ini pasif, makanya inilah yang disebut dengan bentuk kata tidak sejajar sehingga menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Ia membeli buku itu karena telah diketahui bahwa buku tersebut bagus. Jadinya tidak efektif. Lalu yang efektif seperti apa? Ia membeli buku itu karena telah mengetahui bahwa buku tersebut bagus. Jadi dalam satu kalimat di sini membeli ini kalimat kata aktif dan mengetahui ini juga aktif ya kan. Kalau yang di atas tadi aktif dan pasif, jadinya tidak sejajar. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat sebab yang ketiga. Oke, sebab yang ketiga adalah karena kalimat menggunakan subjek yang ganda. Misalnya, majalah itu saya sudah baca. Jadi tidak efektif, seakan-akan majalah itu juga subjek, saya juga subjek. Jadi ada dua gitu kan. Majalah itu saya sudah baca. Jadi nggak efektif, didengar pun rasanya ada yang janggal gitu. Tapi kalau kalimat efektifnya, saya sudah membaca majalah itu, kan pas. Jadi sayanya ini hanya satu sebagai subjek di kalimat yang efektif. Oke. Lalu sebab yang keempat ini ya. Sebab yang keempat, bentuk jamak yang diulang atau berlebihan. Kalau dalam majas seperti majas pleonasme, diulang-ulang jadinya berlebihan ya. Misalnya para hadirin dimohon berdiri, itu tidak efektif ya, para hadirin. Jadi kalau udah hadirin itu rasanya udah mencakup semuanya gitu, ditambah lagi para hadirin dimohon berdiri,
Jadi berlebihan gitu. Diulang lagi. Hadirin dimohon berdiri. Akan lebih efektif dia karena bentuk jamak antara para dan hadirin ini tadi dipakai hadirinnya saja, paranya tidak usah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi apa sebabnya. Oke, ini sebab yang keberapa nih ya? Sebab yang selanjutnya adalah penggunaan kata depan yang tidak perlu. Misalnya, kepada siswa kelas 12 dimohon berkumpul di lapangan. Nah, ini kan tidak efektif. Kepada siswa kelas 12 dimohon berkumpul di lapangan. Seperti bahasa surat jadinya ya. Kepada yang terhormat gitu. Tapi kalau diubah menjadi siswa kelas 12 kami mohon berkumpul di halaman. Jadi tidak usah ditambahkan kata depan kepada. Nah, ini kan yang tidak efektif karena ada kata kepada di depan. Kalau yang efektif tidak ada pakai kata depan kepada. Karena dihilangkan kepada saja sudah lebih singkat dan jelas gitu. Siswa kelas 12 kami mohon berkumpul di halaman. Tadi kepada siswa kelas 12 dimohon berkumpul di lapangan. Jadi ini pun ada lebih jelasnya juga, kami mohon. Kalau ini kan dimohon. Oke. Tuh contohnya penggunaan kata depan yang tidak perlu. Lalu ada lagi tentang salah nalar. Jadi sebab kalimat menjadi tidak efektif itu adalah karena salah nalar. Contohnya, mobil Pak Adi mau dijual. Ini tidak efektif. Mobil Pak Adi mau dijual. Seakan-akan berarti bisa jadi mobil Pak Adi tidak mau dijual. Kan seperti itu. Padahal yang efektifnya mobil Pak Adi akan dijual. Jadi penggunaan kata mau ini bisa dirubah dengan kata akan. Kalau mau tidak mau itu kan seakan-akan dia bisa menentukan pilihan mobil ini mau nggak dijual, seperti itu kan. Jadi salah nalar, jadinya salah maksud gitu. Jadi yang betulnya adalah mobil Pak Adi akan dijual, seperti itu. Jadi Pak Adinya yang akan menjual mobil, bukan mobilnya yang mau dijual atau tidak gitu. Mobil Pak Adi mau dijual. Oke, jadi ini adalah sebab yang mengakibatkan kalimat juga menjadi tidak efektif seperti ini. Jadi memang betul-betul harus dipahami ya, karena sepertinya soal-soal tentang efektif atau tidak suatu kalimat itu sering sekali munculkan kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan ujian atau pertanyaan apapun yang menyangkut bahasa Indonesia, pasti tidak ketinggalan sepertinya soal-soal tentang kalimat efektif dan tidak efektif seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi di dalam kalimat tersebut ada memakai pengaruh bahasa daerah, ada terpengaruhi dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Ini contohnya, para tamu undangan sudah pada hadir. Sudah pada hadir. Sudah pada lagi. Tapi kalau ngomong secara langsung, itu kan memang sering aja kita dengarkan para tamu undangan udah pada hadir gitu kan. Tapi ternyata itu tidak efektif. Yang efektif itu tamu undangan sudah hadir. Jadi tidak usah ada tambahan kata pada. Seakan-akan seperti pengaruh bahasa daerah gitu kan. Para tamu undangan udah pada hadir. Nah, itu kan bukan bahasa Indonesia yang baku ya. Itu seperti omongan-omongan biasa saat di rumah atau ketika berbicara dengan lawan bicara secara langsung.
itu masih bisa lah diterima gitu kan. Tapi kalau dalam ragam tulis seperti ini, yang cocok adalah tamu undangan sudah hadir, itu yang efektif karena singkat, padat gitu kan. Lalu yang terakhir ada kontaminasi atau penggabungan. Oke, misalnya nilainya sangat baik sekali, itu tidak efektif. Yang efektif nilainya baik sekali atau nilainya sangat baik. Oh gitu, jadi ini seperti campur-campur, nilainya sangat baik sekali. Sebetulnya sepertinya ingin menekankan bahwa nilainya itu benar-benar baik gitu. Tetapi malah seakan-akan jadi boros gitu, semua ikut. Sangat baik. Sekali lagi. Harusnya kan nilainya baik sekali atau nilainya sangat baik. Udah sangat pakai sekali, jadi double-double. Seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, hendaknya kita bisa membedakan mana sih yang efektif dan mana yang tidak efektif. Oke, ini ikut sumbernya. Ini dari seri pendalaman materi SMA Bahasa Indonesia edisi revisi ya, Erlangga 2012. Jadi sebetulnya materi-materi seperti itu kalau kita cari di buku-buku ujian persiapan ujian nasional, seri pendalaman materi, itu banyak lah materi-materi yang bermanfaat seperti itu. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sebab-sebab kalimat menjadi tidak efektif. Itu tadi ada beberapa sebab, kalau tidak 7, 8 itu tadi ya. Oke, seperti itu saja. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Oke, thank you. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.